zikir. Apakah afdal jika berzikir dalam hati? Yang paling afdal mulut menyebut, hati mengingat. Karena dalam hadis disebut wa ana ma'ahu, aku bersama dia, ma taharrakat syafatahu, syafata mulut. Mulut bergerak, hati mengingat. Tapi tak bisa selamanya begitu. Bapak yang kerja di Duk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, datang orang mau ngurus akte kelahiran, takkan bapak mulutnya bergerak terus berzikir, Pak gimana KTP saya siap apa tidak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang paling elok mulut bergerak, hati mengingat. Ini hati, ini mulut, connect dia, connect. Tapi kalau mulut tak bisa, hati saja jangan putus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana supaya melengketkannya, melokekkannya, melekatkannya supaya tak tanggal-tanggal? Wazkurullaha dzikran katsira, zikir sebanyak-banyak. Jadi kalau ada tuan guru, tuan syekh mengatakan zikirlah engkau sehari 5.000, 10.000, itu sebenarnya ingin memasangkan paku zikir itu ke dalam hati sehingga dia tak putus. Nanti kalau dia sudah melekat di dalam alladzina yadhkurunallaha qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, asal agak-agak lupa balik dia balik, asal agak-agak lupa balik dia balik, asal agak-agak lupa balik dia balik. Nanti kalau ada orang nampak bawa tasbih, jangan katakan dia riak. Kenapa kamu bawa tasbih? Dengan megang tasbih ini hatiku ingat Pak Ustaz. Tapi jangan bergantung ke tasbih. Kalau bergantung ke tasbih, tasbihnya putus, zikirnya ikut putus. Banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya menawarkan buku Riyadhus Shalihin Imam Nawawi pada jamaah tabligh di kampung saya. Karena buku panduan amal jamaah tabligh itu Fadilah Amal, banyak hadis dhaifnya. Kata sebagian ulama hadis maudhu'. Ganti Fadail A'mal dengan Riyadhus Shalihin. Karena Fadail A'mal banyak dhaifnya, Riyadhus Shalihin pun banyak dhaifnya, Mas Bro. Jangan anti hadis dhaif. Boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Apa 5 syarat? Tidak dalam masalah halal haram hukum fikih, tidak dalam masalah akidah tauhid, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, ada payungnya hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, dalam Bulughul Maram ada hadis dhaif, dalam Sunan Tirmizi ada dalam dhaif, dalam Sunan Nasai ada hadis dhaif, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal ada hadis dhaif, dalam Muwatta Malik ada hadis dhaif. Yang tak ada hadis dhaif dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi kalau kamu tolak Riyadhus Shalihin, jadi mana yang betul? Kaji Riyadhus Shalihin, hatam Riyadhus Shalihin, baca Fadail A'mal. Fadail A'mal itu yang nulisnya siapa? Maulana Zakaria Kandahlawi. Kandahlawi itu ahli hadis. Berapa banyak ulama-ulama dari Arab mengambil sanad hadis dari India. Maulana Ilyas itu ahli hadis, Zakaria Kandahlawi pun ahli hadis. Jadi jangan anti hadis kalau ada di dalamnya dhaif.